Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat dan kemurahan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Pertolongan dan bahkan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 50 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Perhatikan jemaat dikasih Tuhan, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan? Ya, topik tentang takut akan Tuhan itu selalu saja ada yang baru. Ya, diingatkan supaya kita orang yang takut akan Tuhan dan perhatikan dan mendengarkan suara hamba-Nya. Ya, suara hamba Tuhan. Karena kita percaya bahwa hamba-Nya atau hamba Tuhan menyuarakan suara Tuhan. Ingat, bukan hamba Tuhan asal-asalan ini ya. Maksudnya betul-betul hamba Tuhan. Ya, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan suara kebenaran dari Tuhan. Itulah hamba-Nya. Orang-orang yang memperkatakan kebenaran dari Tuhan ini. Dengarkan suara hamba Tuhan ini. Ya, jika ia hidup dalam kegelapan, sudah hidup takut akan Tuhan, mendengarkan suara hamba-Nya, tetapi juga ada yang namanya hidup dalam kegelapan. Ya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, wah ini gelap sekali nih, nggak ada cahaya. Tanpa cahaya, maka tidak akan bisa melihat apa-apa. Ya, gelap gulita. Nah, sekalipun kita kadang diizinkan ada dalam situasi yang seperti itu, saat menghadapi situasi seperti itu, ya, yang jelas tetaplah takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba Tuhan, hamba-Nya. Suara orang yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran ini. Dengarkan terus. Ya, karena pesan Tuhan ini penting. Karena di saat menghadapi kegelapan, ingatlah untuk tidak goyah, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Jangan menjadi bimbang, jangan menjadi ragu. Ya, jadi intinya tetaplah hidup dengan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia menghormati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi
dosa. Orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan senantiasa dia akan semakin mendengarkan Tuhan. Dan juga suara hamba Tuhan. Suara hambanya. Ya, jadi apa yang dikatakan Tuhan melalui hambanya, dengarkan. Saudara, kalau minggu kita ibadah, dengar khotbah, dengarkan itu. Bukan hanya didengar ya, dengarkan. Artinya perhatikan sungguh-sungguh untuk engkau terapkan, untuk engkau lakukan dalam hidup. Ya, sekalipun ya sudah seperti itu dan Tuhan izinkan kita masuk dalam kegelapan yang sangat gelap karena nggak ada cahaya yang bersinar, tetaplah jangan goyah. Percayalah kepada nama Tuhan dan tetap bersandar kepada Allah, maka sesungguhnya Tuhan tidak akan membiarkan engkau sendiri. Allah sumber terang itu akan menerangi langkah kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia yang akan menolong kita. Percayalah ya, kita akan bisa melewati semuanya. Makanya dalam kitab Mazmur juga dikatakan, sekalipun ya, aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kegelapan digambarkan seperti yang tadi kita baca, bahwa tidak ada cahaya bersinar. Artinya gelap gulita. Situasi yang terjadi seringkali juga kita alami yang demikian. Kita nggak tahu mesti berbuat apa karena kita nggak ngerti. Sementara masalah ada. Nah, di saat seperti itu kita butuh terang Tuhan. Jangan goyah. Tetap dengarkan suara Tuhan. Dengarkan pesan Tuhan melalui hambanya. Dan jangan pernah menjadi takut dengan keadaan. Tetapi takutlah akan Tuhan. Dan tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya semua yang diizinkan itu terjadi atas hidup kita tidak akan membawa celaka. Sekalipun lewat kekelaman tidak takut bahaya sebab Tuhan yang menyertai. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menuntun. Sehingga kita bisa keluar dari kegelapan itu. Dan keluarnya sebagai pemenang. Jemaat dikasih Tuhan. Mari saya mengajak kita semua. Hidup takut akan Tuhan. Dengarkan pesan Tuhan melalui hambanya. Hari ini kita beribadah. Dengarkan apa pesan Tuhan melalui hamba Tuhan. Yang disampaikan itu. Aminkan dan simpan dalam hatimu. Jadikan sumber kekuatan dalam hidupmu. Percayalah bahwa firman Tuhan itulah yang akan menolong engkau ketika ada dalam kegelapan. Ketika dalam keadaan kamu tidak tahu arah. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami mau mendengarkan Engkau Tuhan. Mendengarkan suara hamba-Mu yang memberitakan kebenaran. Kami mau senantiasa hidup takut akan Engkau. Kami akan tetap percaya kepada nama-Mu ya Tuhan. Dan bersandar kepadamu. Sekalipun kami kadang Engkau izinkan ada dalam lembah kekelaman. Sekalipun kami dalam kondisi tidak tahu arah. Kami percaya Engkau lah jawaban bagi kami. Selama kami tetap mengandalkan Engkau. Selama kami tetap di dalam Engkau. Selama Engkau berserta dengan kami. Kami tidak takut bahaya. Karena Engkau pasti menolong. Dan membawa kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini hidup kami. Segala aktivitas. Termasuk ibadah kami. Dalam berkat penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.